Bantuan Allah yang didambakan akan datang melalui kerjasama antara manusia. Allah menuntun setiap makhluk kepada apa yang perlu dimilikinya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Sebab itu, janganlah engkau merasa gundah terhadap segala sesuatu yang terjadi padamu, karena semuanya sudah atas izin Allah. Keberuntungan kadang memainkan perannya dalam kehidupan manusia, sekalipun kerap tidak masuk akal. Karena itulah takdir mereka. M. Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wididong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, saat ini saya sedang berada di tepi Jalan Raya Lamongan Gresik, di depan Kompleks Stadion Surajaya Lamongan yang berseberangan dengan Monumen Patung Kebanggaan Indonesia atau Kebanggaan Kabupaten Lamongan, yaitu ikan lele dan bandeng, keris, gunung, dan dilengkapi dengan tempayan. Keris yang melambangkan kewaspadaan, dan Kabupaten Lamongan mempunyai latar belakang sejarah kuno yang panjang. Bukit atau gunung yang tidak berapi melambangkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki pula daerah pegunungan yang di dalamnya terkandung bahan-bahan yang penting untuk pembangunan. Ikan lele melambangkan sikap hidup yang ulet, tahan menderita, sabar tetapi ulet. Bila diganggu, ikan lele berani menyerang dengan senjata patilnya atau taringnya yang ampuh. Dari batok kepala yang pipih memiliki sungut panjang, memiliki patil atau taring yang fungsinya untuk melindungi dirinya sekaligus mampu menjadi tangan bagi ikan lele. Lendir ikan lele memiliki fungsi lebih untuk bertahan hidup. Sifat yang kanibal membuat ikan lele terlihat garang, dan masih banyak sekali keunikan yang dimiliki oleh ikan lele. Selain ikan lele, juga ada ikan bandeng. Ikan bandeng melambangkan potensi komoditi baru bagi Kabupaten Lamongan yang penuh dengan harapan di masa depan. Air beriak di dalam tempayan melambangkan bahwa air selalu menjadi masalah di daerah ini. Bila musim hujan tiba, terlalu banyak air, dan bila musim kemarau, kekurangan air. Tempayan batu melambangkan tempat air bersih yang dapat diambil oleh siapapun yang memerlukan, dan daerah Kabupaten Lamongan memiliki latar belakang sejarah yang sangat panjang. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat dalam arti kecukupan pangan, sandang, dan seterusnya. Monumen ikan lele dan ikan bandeng mengapit keris yang berada di seberang jalan alun-alun Surajaya ini sebagai perumpamaan bagi warga Lamongan yang penyabar tetapi ulet dan akan menyerang jika diganggu. Cerita ini ternyata ada beberapa versi, dan memang saya dapatkan dari tangkapan lisan ke lisan, sehingga dari cerita ini ada beragam versi. Untuk yang pertama, versi Ronggo Hati. Begini ceritanya. Cerita tentang ikan lele ini sebenarnya dimulai pada saat penyebaran Islam di Nusantara, ketika para wali mulai aktif melakukan dakwahnya di tanah Jawa sekitar tahun 1400-1500-an. Ketika itu ada seorang Nyi Lurah meminjam piandel berupa keris kepada
Sunan Ampel untuk mencegah untran-untran atau huru-hara sekaligus untuk menjaga kewibawaannya di wilayah sekitar Bojonegoro. Sunan Ampel pun memberikan kerisnya kepada Nyi Lurah dengan beberapa syarat bahwa keris tersebut tidak boleh untuk kekerasan atau menumpahkan darah dan harus segera dikembalikan kepada Sunan Ampel jika sudah 7 purnama atau 7 bulan. Singkat cerita, akhirnya Nyi Lurah itu berhasil mewujudkan cita-cita dan harapannya itu. Hari berganti hari dan 7 purnama telah lewat, namun belum ada tanda-tanda Nyi Lurah untuk mengembalikan keris pusaka kepada Sunan Ampel. Hal inilah yang membuat Sunan Ampel menjadi sangat gelisah, khawatir kalau kerisnya disalahgunakan oleh Nyi Lurah. Karena kegelisahan tersebut, akhirnya Sunan Ampel mengutus salah satu cantrik atau murid beliau untuk mengingatkan kepada Nyi Lurah bahwa kerisnya harus dikembalikan karena jatuh tempo peminjamannya sudah saatnya untuk dikembalikan. Dan kebetulan cantrik atau santri tersebut mengetahui tentang wilayah yang ditempat tinggali oleh Nyi Lurah tersebut. Nyi Lurah pun menyambut baik kedatangan utusan Sunan Ampel. Tetapi Nyi Lurah tidak mau memberikan keris pusaka kepada cantrik tersebut karena telah berjanji pada Sunan Ampel bahwa dia sendiri yang akan menyerahkan kepada Sunan Ampel. Si cantrik atau murid tersebut merasa ditugasi untuk mengambil keris pusaka. Setelah bersih tegang, akhirnya cantrik tersebut mengalah dan menunggu janji Nyi Lurah tersebut. Namun cantrik tersebut tidak pulang dan memilih memantau niat Nyi Lurah selama 7 hari. Cantrik yang ditugasi oleh Sunan Ampel merasa curiga kepada Nyi Lurah kalau Nyi Lurah itu memiliki niat yang buruk dengan tidak mau mengembalikan keris pusaka Sunan Ampel. Setelah ditunggu hingga 7 hari, tidak ada tanda-tanda niatan untuk mengembalikannya. Khawatir tidak bisa mengemban amanat dan dimarahi Sunan Ampel, cantrik tersebut merencanakan untuk mengambil keris pusaka secara diam-diam dari rumah Nyi Lurah. Pada malam harinya, setelah dirasa keadaan sunyi dan sepi, kemudian si cantrik itu mengendap-endap masuk ke rumah Nyi Lurah dan langsung menuju kamar Nyi Lurah untuk mengambil keris Sunan Ampel. Aksi si cantrik itu tidak berlangsung mulus. Meski berhasil mengambil keris itu dan berhubung pula rumah Nyi Lurah di Satroni, maka seluruh warga desa beserta aparat desa berbondong-bondong mengejar si cantrik. Kejar-mengejar ini berlangsung sangat lama hingga mencapai daerah Lamongan. Pada saat di perbatasan daerah Babat Pucuk, sang pencuri atau si cantrik itu merasa terpojok. Ada sebuah pohon asam besar yang menghalangi jalannya. Dan ketika anak tombak dilemparkan ke dada si cantrik, ada seekor kijang atau rusa yang lewat untuk menyelamatkannya. Hingga yang terkena tombak adalah kijang tersebut. Atas kejadian itu, si cantrik bersyukur kepada Allah dan bersumpah kalau anak cucunya atau keturunannya kelak di kemudian hari diharamkan untuk memakan daging kijang karena binatang ini telah menyelamatkan cantrik. Cantrik itu pun melanjutkan perjalanannya ke arah Surabaya, sementara penduduk yang loyal pada Nyi Lurah tetap mengejarnya, hingga si cantrik terjebak pada sebuah kolam yang ternyata dipenuhi dengan ikan lele. Tetapi bagaimana lagi untuk menyelamatkan diri? Akhirnya si cantrik
menyeberangi kubangan ikan lele itu. Beliau masuk ke dalam kolam. Tetapi beliau juga berpikir kalau masuk ke dalam logam itu berarti sama dengan bunuh diri. Siapa yang mau terluka berdarah-darah karena diserang oleh patilnya ikan lele? Dengan keyakinan hati dan memohon perlindungan kepada Allah, penguasa alam semesta, cantrik tersebut menceburkan dirinya ke dalam kolam yang penuh ikan lele. Ternyata si cantrik juga sangat kaget. Tidak ada satu ikan pun yang menyerangnya. Bahkan dengan tenang, ikan-ikan itu menyelam dan melindungi si cantrik. Karena hal itu, si pengejar tidak curiga kalau si cantrik berada di dalam kolam lele. Karena dirasa sudah aman, keluarlah si cantrik ke permukaan. Si cantrik kemudian mengucap puji syukur kepada Allah dan bersumpah bahwa cucu atau keturunannya kelak tidak boleh makan ikan lele. Kalau diserang, maka keturunannya akan mendapatkan penyakit belang seperti kulitnya ikan lele. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa sebenarnya cantrik itu bernama Ronggo Hati. Beliaulah orang yang kelak babat alas Lamongan dan menjadi bupati pertama Lamongan dengan gelar Bupati Surajaya.